Salam sejahtera bagi kita semua, saudara-saudaraku yang kekasih. Kembali kita akan merenungkan firman Tuhan. Marilah kita lebih dahulu menyerahkan diri dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan saat ini untuk mendengar akan firman. Biar firman ini tidak berlalu begitu saja, tetapi akan tinggal dalam hidup kami, sehingga kami dapat memahami apa yang akan kami lakukan sebagaimana yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini Jumat 13 Oktober 2023 tertulis di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 25. Sebab Daud berkata tentang dia, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Saudara-saudara yang kekasih, ayat hari ini merupakan suatu kutipan yang diperbuat oleh Rasul Petrus, murid Yesus, ketika Rasul ini berbicara tentang kebenaran Tuhan dengan mengandalkan kuasa Roh Kudus yang hadir pada waktu itu, di mana Roh Kudus ini sendiri memberikan keberanian dan membukakan suatu pemikiran-pemikiran baru yang berdasarkan dari suara Tuhan atau dari rencana Tuhan yang terjadi di tengah-tengah kehidupan manusia. Inilah yang dikutip dari Mazmur 16 ayat 6 sampai 11. Dan Petrus menghubungkan langsung dengan kebangkitan Yesus Kristus. Sesungguhnya jiwanya tidak diserahkan kepada dunia orang mati, dan dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Namun bagaimana Petrus bisa mengetahui bahwa ayat-ayat tersebut merujuk pada kebangkitan Tuhan? Selain itu, bagaimana Petrus dapat mengetahui bahwa nubuatan Yoel yang ia kutip sebelumnya berbicara tentang apa yang terjadi pada waktu itu? Jawabannya sederhana, melalui Roh Kudus yang baru saja ia terima dan memampukannya untuk memahami kitab suci. Petrus bukanlah seorang teolog yang berpendidikan seperti yang mungkin terjadi dalam abad modern saat ini. Dia tidak memiliki yaitu seperti gelar yang luar biasa terjadi di tengah-tengah dunia modern saat ini. Ia hanya seorang nelayan yang dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi pengikutnya. Bahkan dikatakan dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 13, sebagai seorang yang tidak terpelajar ini, namun dia adalah seorang yang sudah diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi, dan menerima karunia Roh Kudus, yaitu Sang Penghibur yang akan memimpin murid-muridnya ke dalam seluruh kebenaran seperti yang telah dijanjikan oleh Yesus sebelumnya. Penghibur inilah yang memampukan Petrus untuk berbicara memahami kitab suci, dan hanya melalui penghiburan atau kuasa Roh Kudus itu sendiri bekerja dalam dirinya dapat memahami hal-hal rohani yang termasuk dalam firman Allah yang tertulis di dalam sejarah perjalanan orang-orang percaya seperti dalam diri Yoel sendiri. Saudara-saudara yang kekasih, hari ini firman Tuhan menantang hidup kita, bahwasanya keberanian yang dikarenakan mengandalkan Tuhan melalui kuasa Roh Kudus adalah kekuatan kita juga, di mana Tuhan selalu mengatakan kepada hidup kita, mari kita senantiasa memandang kepada Tuhan, sebab Ia berdiri di sebelah kan hidup kita, dan kita pasti tidak akan goyah. Apapun yang kita hadapi, sama seperti
juga dihadapi oleh Petrus yang menghadapi banyak tantangan oleh karena menyebarkan ataupun memberitakan akan kebenaran Tuhan. Oleh sebab itu mari kita selalu mengandalkan Tuhan, sebab Dia berdiri di sebelah kita dan tetap memberikan pertolongan dalam segala pekerjaan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu saat ini. Biarlah itu mengajak dan menghantar dan menguatkan kami untuk dapat tetap selalu memandang Engkau, mengandalkan Engkau dalam setiap perjalanan pekerjaan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.